Saya dulu modal seadanya, Mas. Jadi dulu saya ingat sekali, saya setelah lulus itu saya hanya memiliki uang itu 2.500.000. 2.500.000 setelah lulus. Itu ceritanya itu saya belikan kambing satu. Itu dulu saat itu masih darah. Terus beranak, alhamdulillah beranak 2 ekor. Beranak itu selang waktu 6 bulan. 6 bulanan. 6 bulan. Jadi kalau kita bicara ternak kambing itu siklus kehamilan bunting, hewan bunting, hewan kambing itu bunting. Kalau masih darah itu 6 bulan, Mas. 6 bulan bisa lebih. Mahda Fuad Amiruddin. Ini kita bersama orang sukses. Amin, Dia amin, itu, Mas. Teman berada di bawahku, lumayan jauh, Mas. Saya itu kelahiran 98. 98. Kalau Mas 97 lah. Nah, Nah, ini 98 berarti kurang lebih umurnya itu di 25 ya. ya, menuju 25. Seperempat abad. Seperempat abad sudah kalau kita lihat yang delok bisnis itu ke peternak. Ini secara background aja sama cerita nih. Maksudnya backgroundnya samaan. Ini berarti perkenalan ini ya? Ya. Oke, perkenalan. Terima kasih Mas Huda yang telah kunjung ke kandang saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mahda Fuad Amiruddin. Rumah saya di RT 4 RW 3 Dusun Selorok, Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pendidikan. Background pendidikan. Kalau bicara background pendidikan, sebenarnya sekarang ini saya juga masih menjadi pelajar atau masih mengupgrade skill atau sedang duduk di bangku perkuliahan. Kuliah ini berarti masih kuliah, Mas. Ya. Sebelumnya itu kalau boleh tahu ngomongnya SD juga di deketan rumah apa? Oh iya, kalau SD saya dulu di TK Al Hidayah sini, di MI Madrasah Hidayah di sini juga. Terus melanjutkan lagi sekolah di Sanawiyah Negeri Gandusari sambil mondok di Gondang sampai aliyah saya di Manwingi. Terus setelah itu ke barat, Mas, ke barat mencari kitab suci ya, mencari kitab suci ke UIN 1 Tulungagung. Lulus 2021. Pandemi berarti ya. Ya, bisa dikatakan sarjana Covid ya, sarjana Covid. Terus sekarang juga masih duduk di bangku perkuliahan, sekarang melanjutkan kuliah di sana juga. Di S2 UIN pasca sarjana UIN 1 Tulungagung. Masih semester 1, Mas, saya. Semester 1. Mau 2 berarti kan. Ini boleh ngerti kok di S1-nya itu ambil apa kemarin? Saya S1 ambil jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI. Pendidikan Agama Islam. Seorang pendidik ya. Ya, harusnya. Harusnya kalau linearnya pendidikan saya harus menjadi pendidik. Kalau magisternya? Kalau magisternya saya ambil agak melenceng, Mas, dari S1 saya pasca sarjana Akidah Filsafat Islam. Akidah Filsafat Islam. Noto akidah, noto ati ya. Ben luwih madhep, mantep ngono. Perbanyak berpikir, Mas. Itu sedikit terkait riwayat pendidikan saya. Oke, nah iki karena saya di sini ya wis fokus, keren, Mas. Aku mandangi sama niku yo, maksudnya berpendidikan ya tinggi lah daripada saya sendiri. Ya banyak teman-teman kita yang kesusahan untuk mencari jenjang pendidikan. Apone stratane ya strata 2. Ini kan ya wis lumayan magister. Tapi nggumun kuwi kok sampean masih mau-maunya berkecimpungan di peternakan, terutama di ternak kambing. Gelunggumunku. Nah, itu sebelumnya saman di tahun berapa bisa memutuskan, wah aku tak ternak kambing ya. Semangatnya kondi. Iya. Di saat saya setelah lulus, jadi di 2021 akhir, tugas saya di akademi selesai, juga sudah purna di organisasi kampus. Setelah itu saya kan mengalami post power syndrome. Jadi ibaratnya seseorang itu karena berhari-hari setiap harinya itu dia merasa dia dihormati, dia mendapatkan posisi duduk di kursi empuk, kursi enak, selalu dihormati, selalu dipandang kan gitu ya. Selalu dipandang setelah purna
pasti mengalami apa ya, beban mental atau istilahnya post power syndrome lah. Post Iki power syndrome maksudnya dipandang ini maksudnya apa? Kebetulan saya dulu diamanai sama teman-teman itu menjadi ketua Dema atau lebih kerennya lagi presiden mahasiswa lah. Presiden mahasiswa di UIN tuh Di UIN 1 Tulungagung 2021. 2021. Itu pun selesai purna tugas kan mengalami yaitu namanya mental post power syndrome itu tadi. Saya harus ngapain, saya harus bagaimana karena setiap hari saya dipandang lalu menjadi sorotan ya. Benar. Menjadi sorotan. Menjadi sorotan. Terus orang akhirnya nomor 1 di kampus kan. Nah, ibaratnya seperti itu. Kayak jas melipis ya. Cuman hal itu saya alhamdulillah saya nggak lama mengalami masa itu, nggak lama. Jadi kurang lebih 1-2 bulan sebelum saya memutuskan menjadi peternak ini, saya juga banyak mencari referensi atau kita bersilaturahim kepada orang lain, kepada senior yang lebih di atas kita, saya harus ngapain. Dan akhirnya berkah dari kita silaturahim, berkah kita berteman dengan banyak orang, itu saya akhirnya memantapkan diri untuk terjun di dunia peternakan, khususnya peternak kambing. Berarti itu salah satu silaturahim. Nah, intinya di situ. Berarti ada 1-2 orang yang memotivasi sama dia. Pasti Mas, pasti kalau itu. Yaitu sebenarnya berawalnya di awal 2022 berarti. Baru terjun. Maksudnya sebelum terjun kan harus punya modal. Berarti sama niku modal utama ya. Punya modal apa njaluk wong tuwek ngono. Ya karena kita sudah sering tiap harinya kita sudah di apa Mas? Kasarnya kalau orang Jawa bilang adoh paran. Adoh paran jauh dari rumah. Lebih mandiri juga. Jadi menjadi tuntutan kewajiban saya untuk mencukupi kebutuhan saya sendiri. Ya. Jadi tidak meminta ke orang tua. Kalau bicara modal, saya dulu modal seadanya Mas. Jadi dulu saya ingat sekali, saya setelah lulus itu saya hanya memiliki uang itu 2.500.000. 2.500.000 setelah lulus. Itu ceritanya itu saya belikan kambing 1. Itu dulu saat itu masih darah, terus beranak alhamdulillah beranak 2 ekor. Beranak itu selang waktu 6 bulan. 6 bulanan. Okay. 6 bulan. Jadi kalau kita bicara ternak kambing itu siklus kehamilan bunting ya, hewan bunting, hewan kambing itu bunting. Kalau masih darah itu 6 bulan Mas. 6 bulan. 6 bulan bisa lebih. Tapi kalau udah kambing itu udah induk, udah babon, itu nggak sampai 6 bulan. Jadi bisa 5 bulan, bisa 5 bulan kurang atau 5 bulan lebihnya juga nggak banyak. Okay. Itu Mas. Patokannya 6 bulan sekali bulan. Bisa lah ya. Bisa. Kalau untuk berarti dalam 1 tahun kan bisa melahirkan 2 ekor. Bisa 2 ekor kalau beruntung ataupun kalau rezeki. Ya. Terus tadi berarti 2,5 juta itu langsung dibelikan kambing apa piye? Ya, jadi langsung saya belikan kambing. Harganya ya segitu. Harganya ya segitu. 2.700.000 harganya. Jadi saya yang 200 itu ya nyari seberaan lah, nyari kan nggak banyak kan. Uang segitu juga masih terjangkau. Awalnya di situ Mas. Jadi memang saya sebelumnya juga belum pernah beternak. Ini menjadi awal dan alhamdulillah sekarang udah 1 tahun sih Mas, sudah 1 tahun. Dari Januari 2022. 22. Ya, itu berarti 1 tahun. Ya, 14 bulan. Dan alhamdulillah dan terus berkembang. Ya, alhamdulillahnya begitu Mas. Kambing di kandang saya ini berjumlah 20 ekor Mas. 20 ekor ya? Itu dimulai dari satu darah. Satu Mas ya, satu darah. Karena saya yakin dari perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah kan gitu ya. Jadi kalau kita mau memiliki banyak kambing ya kita harus mulai dulu kan? Harus mulai dulu. Berarti memang kita harus ya itu lah action, action. Aksi. Karena ya lah mikir perhitungan, senda aksi. Jadi di sini aku mengambil sama niku kalau tingkatnya kan belum ada pengalaman lapangan peternakan ya. Berarti ibarat iki ya sambil jalan, ya sambil belajar, ya sambil menisan action. Betul, gitu. Belajar, beternak dan praktek kan gitu Mas. Langsung sekalian jadi satu. Nah, itu mesti sama menemukan struggle lah, maksudnya kesusahan dalam beternak. Nah, kira-kira neng apa? Masalah problem sing lumayan besar lah menurut saya sama. Kalau bicara peternakan itu yang menjadi kuncinya sebenarnya adalah manajemen pakan. Kalau kambing di bawah 10 itu kita bisa. Jadi nyambi-nyambi itu kan bisa. Tapi kalau udah di atas 10 itu yang harus kita lakukan adalah pintar-pintar kita melakukan manajemen
manajemen pakannya itu bagaimana. Awalnya dulu yang menjadi kesusahan di situ Mas. Kambing semakin berkembang, terus kita masih menggunakan cara manual, dalam arti manual itu yang ngarit suket atau ramban, mencari ramban atau suket. Ngopeni wedhus 20 ekor itu kalau satu hari itu dua karung suket itu nggak war kan, masih kurang Mas. Masih kurang. Jadi sempat dulu itu awalnya itu kambingnya ya kurus karena kita masih adaptasi dan kita masih belajar. Kurus, ada yang penyakitan, ada juga yang mati Mas sampai saya. Oh, ada mengalami apa ya resi ternak lah, ternak kan. Nah, manajemen pakan yang masih belum tahu formulanya. Terus yang kedua adalah perawatan Mas. Nah, ini yang penting untuk kita semua di usaha apapun harus merawatnya ini harus intens juga harus intens juga karena ya makhluk hidup. Nah betul, seperti hanya kita ngopeni merawat diri sendiri. Kita ya wis kudu gati lah. Nah berarti satu ngomongin manajemen pakan gue mau karena ya masih ngaret. Kemarin kan pakai suket nang kene. Ya alhamdulillahnya di situ Mas. Di desa banyak ya masih. Alhamdulillahnya sumber daya alam kita ini masih melimpah dan mendukung. Tapi nggak pernah sampai terpaksa beli. Pernah Mas, kalau itu ya sering. Misalnya kalau cuacanya hujan terus itu ya solusinya kita beli pakan kolonjono. Itu pun juga terjangkau di lingkungan kita, juga banyak yang menjual kolonjono atau rumput gajah itu. Benar. Terus yang kedua mau terkait intensitas cara ngopeni perawatan, maintenance lah. Maintenance kalau bahasa modernnya apa yang bisa dilakukan ya, maksudnya maintenance ngedusi ya pokoknya apa? Tentu kalau perawatan ya bagaimana kambing ini, apa yang menjadi open kita ini nyaman. Kuncinya berarti kenyamanan yang harus diterima oleh kambing ya, oleh ternak kita ini harus, misalnya yang pertama kandangnya harus bersih, yang kedua pakannya terjangkau, pakannya terjamin, tercukupi lah. Tercukupi. Yang ketiga harus ada nutrisi-nutrisi lain selain pakanan yang kita. Jadi selain hijauan, ramban, suket itu ada comboran Mas. Comboran, terus ada setiap 3 hari sekali diberi vitamin, dibersihkan kandangnya. Selain kandang juga kambingnya juga harus dimandikan. Nah itu yang membutuhkan ketelatenan Mas. Ketelatenan dan ekstra itu juga ya. Ketelatenan. Soalnya kan ya ibaratnya vitamin juga 3 hari sekali. Terus selain mandiin kira-kira berapa hari sekali? Kalau mandi, kalau yang bunting itu kita nggak berani mandiin Mas. Jadi setelah melahirkan atau awal-awal itu kita menjaga supaya tidak terjadi hal yang diinginkan dalam induk yang sedang bunting. Ini Mas, selama ini dalam 1 tahun itu pernah menjual bro Mas? Alhamdulillah sementara ini masih belum Mas. Belum. Berarti ini semua dimulai dari 1 darah lah ibaratnya ya. Cuman gini Mas, jadi bukan 1 darah itu beranak menjadi 20 kan enggak. Jadi kita juga membeli. Jadi dalam arti 1 darah itu awal, setelah itu ada rezeki, ada uang, kita belikan lagi. Akhirnya sekarang masih 20. Ya, banyak 20. Tenang. 20 itu banyak. Ya terus itu kalau perhitungannya dari sampean pribadi terkait income itu kira-kira piye kalkulasinya sama? Pepatah Jawa itu mengatakan, ngopeni rojokoyo itu ndak enak ruginya. Jadi kalau kita bicara beternak, baik sapi, kambing, domba, ayam atau yang lainnya, itu tidak ada ruginya. Karena apa? Gini ya, kalau kambing itu alternatif pakannya kan banyak. Jadi bisa menggunakan pakan yang beli atau bisa kita menggunakan pakan yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Ngarit lah. Ngarit. Karena sumber daya alam kita ini masih menyajikan hal itu. Masih menyediakan banyak. Jadi kalau kita bicara kenapa kok ikan terus ayam petelur kadang ruginya bisa besar-besaran, kalau kambing sapi kok enggak? Karena pakannya mereka kan harus beli. Kalau ikan, kalau ayam petelur kan harus beli. Nah kalau kita kan enggak, kalau sapi, kambing, domba itu kan enggak. Ya masih banyak inilah. Jadi alam masih menyediakan kan gitu ya. Sebenarnya di situ Mas kuncinya Mas, perbedaannya lebih yakin untuk beternak kambing itu seperti itu. Gimana untuk mengakulasi kira-kira 20 kambing ini? 20 kambing ini
ibaratnya gini, kalkulasinya satu darah, karena alhamdulillah kambing yang saya ternak ini kan banyak darahnya, dari 80 itu yang pejantan kan cuma 3, yang lainnya kan 17. betina semua. Itu kalau kita kalkulasi satu kambing itu satu masa melahirkan itu kan 6 bulan. Setelah melahirkan sampai mau minta kawin lagi, berahi lagi, itu 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi berapa tadi? 6 bulan, 8 bulan ya, 8 bulan. 8 bulan. Terus 8 bulan sampai bunting lagi itu kan 6 bulan, berarti 14 bulan. 14 bulan. Jadi ibaratnya 2 tahun ini, dalam 2 tahun ini minimal satu induk itu bisa melahirkan 4 kali. Satu kali melahirkan itu hitungannya kotor, itu misalnya satu kali melahirkan 1 ekor anak, ya 1 ekor anak, 1 ekor cempe, misalnya di harga 1 juta, misalnya ini paling kotor ya Mas ya, di harga 1 juta, tinggal ngalikan aja 1 ekor 2 tahun itu berarti 4 juta. Nah itu kan hanya anaknya saja, nah, itu ibaratnya lahir langsung dihargai gitu ya. Lahir langsung dihargai bisa Mas sekarang itu. Jadi itu satu kambing, tinggal ngalikan aja, kalau 20 berarti kalau 20 ekor 1 tahun itu berarti 1 ekor tadi 4 juta, berarti 80 juta Mas. 80 juta 2 tahun. 2 tahun. Kalau dibagi 2 1 tahun ya 40 juta lah. Ya 2 juta ya, lah. 2 juta kurang lah. lebih. 2 juta, berarti lebih. Itu kalau kita menghitung ini ya 1 tahun kemudian 4 kali lipatnya inilah ya gambarannya. Ini kalau 20 kambing berarti 4 kali ya bisa ke 80 kambing. Ya doakan aja Mas. Cuman ini ya kandangnya ini ya kayak soalnya gini, kalau dari kalau sama melihat dari teman-teman pendidikan tinggi mahasiswa ya, setelah lulus itu kadang kan juga bingung. Contohnya sama ketika linier ngomongnya pendidikan ke guru, itu peluang guru kan juga kecil, semakin kecil. Sebenarnya nggak kecil sih, saking banyaknya mahasiswa. Sekarang kan para mahasiswa itu juga malu toh lah, arep peternak apa malu apa piye, atau memang nggak punya mental. Kalau modal segitu sih saya kira semua kalau modal awal 2,5 juta atau nah itu gimana kira-kira untuk memotivasi teman-teman? Jadi kuncinya adalah yang pertama, kalau saya pribadi apa yang saya alami itu, yang pertama kita harus menghilangkan gengsi. Dalam arti di kampus saya juga menjadi salah satu tokoh, misalnya setelah pulang ke rumah terus saya berkumpul sering ayane ku kambing, saya nggak malu, saya melabelkan diri saya ini sebagai peternak kambing. Ini saya nggak malu Mas, saya nggak malu. Silakan terus OTW Mas. saya nggak malu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya sedang menempuh di dunia pendidikan tinggi ya, kalau mau pulang bingung ngapain, yang pertama hilangkan rasa, karena masih banyak potensi alam yang bisa kita kelola. Betul, apalagi di desa Mas, banyak Mas potensinya. Iya benar, mau lahan mau apapun ya, kalau SDA sudah mencukupi kan tinggal SDM gimana mengelola. Nah betul, di SDA, kalau SDA berarti kan tidak ada masalah, maksudnya SDA-nya nggak ada, tinggal SDM-nya aja. Tidak boleh nggak boleh, hilangkan sifat gengsi itu, hilangkan. Terus yang kedua harus diniati tenanan. Jadi apa yang kita lakukan ini harus dilakukan secara serius, tidak hanya setengah-setengah, harus totalitas sama. Benar, totalitas. Jadi kalau fokus ke kambing, ya udah kambing itu bagaimana cara kita mengelola kambing, merawat kambing, dan mengetahui seluk-beluk tentang kambing itu harus tuntas dan tidak boleh setengah-setengah kan gitu. Harus sepenuh hati. Hati. Terus itu untuk kedepannya, maksudnya keseharian. Untuk kesehariannya sama manajemen waktu secara pribadi lah. Itu kalau melihat kambing atau inten gue sana nggak ada waktu. Ya masih banyak waktu lah Mas. Jadi setiap hari saya juga nggak mesti di kandang Mas. Jadi yang selain waktu yang saat saya tidak di kandang itu saat saya kuliah atau saat saya sedang kerja. Jadi selebihnya di kandang. Karena kandang ini yang menjadi pengelola itu bukan hanya saya, tapi adik saya yang saya berikan tanggung jawab untuk merawat dan mengopeni
kambing ini. Wah, berarti dengan 1 tahun ini minimal ya wis memberikan satu peluang kecil ke keluarga. Nah, apalagi nanti untuk tahun ke depan ya semoga saja engkau masyarakat bisa ikut andil, amin, bisa amin, ikut amin. merasakan peluang Nah, betul. yang sama ciptakan. Tapi keren loh. Ini mahasiswa memang seharusnya gitu, punya ya maksudnya sedikit pengetahuan dan lain-lain. Itu kalau kita bisa action langsung action, nanti kita membuat lapangan pekerjaan. Itu lebih keren daripada kita ya budak korporat lah. Budak korporat susah tenan. Bangun esuk mulai sore siku rutinitasnya tetap gitu weh. Kalau gini kan kita tetap bisa memutar otak. Sama tetap berpikir Ya, wah pasti, iki Mas. wis kepakan apa urung wis Ya, ngene kan ya mesti. pasti. Sama ke tahap marketing apa belum? Masih proses, Mas. Tahap marketing saya masih belum action, Mas. Jadi sekarang ini yang menjadi fokus saya adalah untuk breeding. Peternak. Jadi Breeding. mengembangbiakkan kambing. Mengembangbiakkan kambing. Cuman kalau prospek ke depan, rencana ke depan, jadi saya juga memiliki pikiran untuk itu. Misalnya orang yang mau akikoh atau khitan atau selamatan, itu kan banyak yang mencari kambing untuk selamatan. Ya, benar. Nah, misal saya memberikan fasilitas untuk sekalian memasakkan atau siap saji, memasak supaya siap saji itu bisa, Mas. Jadi bisa, bukan hanya bisa, itu yang menjadi rencana saya. Oh. Jadi rencana ke Jadi depan itu seperti itu, target tidak hanya selesai depan. di wilayah Benar, pengembangbiakan saja. Ya, benar. Itu menjadi salah satu targetan tahun depan. Target ke depan. Ya, sekarang masih mulai, Mas. Nah, mulai. tapi lah kok untuk tahun-tahun ini sama ada yang cari kambing, itu juga saman siap untuk melepaskan kambing-kambing. Berarti kambing-kambing itu sudah siap Oh, dilepaskan atau belum? Kalau sekarang ini sebenarnya kalau untuk pejantan ini sudah saya siapkan ini 2. Ini yang saya siapkan untuk kurbanan nanti. Oh. 2. Karena itu bukan menjadi pejantan di kandang saya untuk jantan breeding, enggak. Itu memang sengaja saya siapkan untuk akikoh dan supaya dia kambing si pejantan ini mancing induk-indukan yang lain untuk segera berahi. Jadi kalau dalam kandang itu harus ada pejantannya untuk memancing si betina ini cepat berahi. Ya, benar. Ya, semoga lah apa yang saya lakukan ini memberikan manfaat lah, Mas, ya, memberikan manfaat untuk teman-teman yang bingung mau ngapain. Bingung mau ngapain. Sebenarnya selain peternak, petani juga banyak, ngomongin perikanan itu juga masih banyak. Maksudnya kita itu potensi alam ya isi dukung lah, nggak separah mah kono lah. Negara kono. Maksudnya kita itu memang negara-negara agraris, tapi gini kalau kita melihat ya peternak, perikanan itu kan seperti data BPS kemarin tahun 2020 itu kan berkurang toh. BPS. Nah, itu ngomongin 2020, itu 43,7 juta. Itu ngomongin peternak petani. Terus di tahun ini itu kan berkurang menjadi 36, sekian juta lah. Merosot ngono. Ya itu mungkin ya salah satu moga-moga bisa jadi motivasi lah. Motivasi bareng. Ya ngene iki kita kan hanya masyarakat sipil ya sisane. Ngene lah, ngutik-ngutik apa nang andinge. Nah, ngayai apa sing kena ditandangi. Karena saya meyakini bahwa peternak di dunia ternak ini merupakan sebuah potensi, Mas. Karena permintaan kambing terus meningkat. Dan tidak mungkin daging kambing itu tergantikan. Benar. Jadi sama hanya dengan sapi, dengan ikan, permintaan akan terus naik. Sedangkan ketersediaan kalau melihat data BPS sampean tadi itu kan menurun. Jadi secara kuantitas otomatis kambing ini juga pasti menurun. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan saya mengapa saya kok terjun di dunia ini, karena sebuah potensi lah, potensi jangka panjang. Benar. Dan itu nggak mungkin tergantikan oleh yang lain. Tapi emang bener ya, perputaran ini kan jangka panjang. Jangka panjang. Nggak mungkin nanti kita bisa tahun, 2 tahun kan nggak bisa. Kita menargetkan 1 bulan saya harus profit segini kan nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun secara matematika ya kita tetap ada profit per bulan, cuman kan nggak bisa kita langsung lepas hitung matematika, lalu nggak bisa, Mas. Apalagi kalau anaknya 2, itu kan juga nggak bisa lagi dihitung matematika sesuai skema yang awal tadi. Benar. Nah, kalau anaknya 2 itu kan berarti kan rezeki. Bejo. Setelah Mas melahirkan anak 2 atau belum? Nah, alhamdulillah yang betina yang darah pertama tadi itu melahirkan langsung 2. Wah, jangan rezeki. Melahirkan langsung 2. Dan itu yang menjadi salah satu semangat. Ya, semangat lah. Semangat. Meskipun setelah itu yang betina induk-indukan yang lainnya satu, tapi nggak masalah. Cuman
yang penting saya sudah nyaman, ya tidak gengsi lagi, tidak gengsi. Berarti memang ya wis sama niku sudah menemukan sebuah kenyamanan ya. Nah, Kenyamanan untuk ya iki lah beternak terutama. tapi bukan diam di zona nyaman loh Mas Ya, ya. ya enggak. Cuma kenyamanan cuma kalau sekarang sudah di zona nyaman enggak Mas. Jadi target itu ke Ya, depan kan tetap masih tetap ada. Dan itu harus kita gapai, harus kita raih. Iya, terima kasih banyak sudah menelurkan yes wawasan pengalamannya sampean. Moga-moga bisa jadi motivasiku pribadi, ya motivasi nih teman-teman, ngono ya. Sama-sama Mas Huda, sama-sama pesan saya Closing statement. Ya. closing statementnya. Jadi hilangkan gengsimu, perbanyak aksimu. Terima kasih banyak. Bye bye.